Syirik itu Bu dosa yang tidak akan terbakar di neraka jahanam. Ya, kita masuk neraka jahanam untuk membakar dosa-dosa kita, dan syirik itu tidak terbakar di neraka jahanam. Artinya kekal abadi di akhirat. Mana? Di neraka jahanam. Rasulullah bersabda, janganlah kita mati dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan kafir dan bermuamalah dengan jin. Masya Allah, itu kemusyrikan. Kita hanya bergantung pada Allah, ya. Sekarang ditundukkan kepalanya, ditundukkan hatinya, ya, dilemaskan, disadari seandainya ada jin-jin di dalam tubuh kita, kita niatkan untuk menarik mereka keluar, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Harus salaman itu harus salaman ngasih amplop mungkin. Iya, itu Pak ya. Jadi tidak ada dalilnya ruqyah meruqyah lewat air harus abdolnya harus ketemu kata ustadznya, itu harus salaman amplop mungkin Pak ya. Makasih ya. Baik, berikutnya apa? Ruqyah dalam mimpi. Bagaimana meruqyah dalam mimpi? Bapak Ibu, yang saya tulis itu menghukum jin di alam mimpi, itu bukan ruqyah di alam mimpi, tapi bagaimana tekniknya agar kita di alam mimpi ini tidak tersiksa oleh jin, tidak dikejar-kejar oleh jin, tapi mengejar jin. Ya. Tekniknya bagaimana? Sebelum tidur Ibu wudu. Maksudnya tidur dalam kondisi wudu, ya. Tidur dalam kondisi wudu, bacakan 3 qul ya, sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah sama ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bacakan itu, bacakan berulang-ulang Al-Baqarah 148. Niatkan untuk bertemu dengan jin yang biasa mengganggu ini, ya. Ya Allah, seandainya jin ini datang lagi, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengalahkannya, ya Allah. Beri aku kekuatan untuk mengalahkan dia. Kalau Ibu dipertemukan dengan jin itu, ingat apa yang harus Ibu lakukan? Kejar. Jangan lari, tapi kejar. Kejar dan tangkap. Kalau jin bentuknya kerbau, tangkap tanduknya, ya. Kalau bentuk ular, tangkap lehernya. Jangan tangkap buntutnya, ya. Kalau bentuknya manusia, tangkap lehernya, cengkram, bacakan ayat kursi sampai hangus terbakar. Nyata Pak ini Pak. Jika yang datang ternyata orang yang dikenal, mungkin itu dukunnya, hajar Pak. Ketika dia mati di alam mimpi itu ibu bisa membunuhnya, di alam nyata pun demikian, ngeleper dia, muntah darah dia, ya. Mudah sekali, masya Allah, ya. Kita tidak cari musuh Pak, tapi bagaimana menghadapi musuh, kan? Mimpi itu ada 3 jenis Bu. Mimpi baik itu dari Allah, mimpi buruk dari setan, dan mimpi dari buah pikiran kita yang sering dipikirkan terakhir, ya. Jadi kalau mimpi buruk itu dari setan, hadapi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Kejar, jangan lari, ya. Oh, bagaimana Kang kalau dalam mimpi itu saya boro-boro ngejar, gerak aja nggak bisa, napas aja susah. Kenapa Bu? Jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu saat ini ada di jam 12 malam, mati lampu dan sendirian di sini, ya. Ya. Terus tiba-tiba ada makhluk yang menyeramkan depan Ibu. Apa yang akan Ibu lakukan? Nah, lari atau ambil batu, ya. Ya, kadang-kadang Ibu lari, ya. Yang kedua mungkin Ibu menyerang dia, ya. Yang ketiga Ibu meruqyah dia. Mungkin baca ayat kursi, mungkin diam, mata belotot, mulut nganga, nggak bisa napas karena takut. Nah, itulah yang terjadi di alam mimpi Bu. Kalau di alam nyata Ibu takut sama jin, di alam mimpi pun begitu. Jangan harap Ibu bisa meruqyah dalam mimpi, ya. Begitu Pak. Itu cerminan di alam nyata, ya. Artinya apa? Sekali lagi saya ajarkan, jangan takut sama jin, jangan. Insya Allah mulai saat ini ketika Ibu bermimpi ketemu yang begituan, Ibu akan kejar-kejar dia, tidak akan pernah dikejar-kejar lagi. Karena Ibu sudah aktif, ya. Ini saat ini saya mengaktifkan otak bawah sadar Ibu. Otak bawah sadar itu ada berapa? 88%. Otak sadarnya 8%. Jadi hal-hal yang terjadi di dunia nyata terekam di otak bawah sadar. Nah Ibu, ya. Jadi rekam di otak bawah sadar Ibu, jika ada jin kejar, ya, ruqyah. Bacakan ayat kursi, bakar, ya. Bacakan ayat kursi di tangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiupan, lemparkan, bisa terbakar dia.
Biidnillah ibu, lakukanlah ya. Atau minimal takbir, Allahu Akbar, saya tidak takut dengan kalian. Demi Allah saya tidak takut dengan kalian. Demi Allah saya tidak takut kalian. Gitu, kejar-kejar ya. Baik, itu meruqyah dalam mimpi ya. Kemudian berikutnya ruqyah rumah dan benda ya. Meruqyah rumah, ada di diktat nanti ya. Ini saya jelaskan sedikit saja. Ibu, ini teknik meruqyah rumah ya. Nggak usah manggil ustaz meruqyah rumah itu, nggak usah. Ya, nggak usah manggil ustaz ya, apalagi manggil dukun. Ibu ambil galon di rumah, ada galon nggak? Kalau tidak punya galon, belilah hanya 40.000 ya. Untuk kesehatan 40.000 itu murah bu, daripada harus ke Singapura ya, ya nggak? Nah, buka tutupnya, bacakan apa? 3 kul ya. Al-Fatihah, ayat kursi, tambahkan Al-A'raf 117, 122, kemudian Yunus 8182 dan Toha 6870 ada di diktat ya, ruqyah rumah di situ. Nah, bacakan misalkan begini ya, bacakan tadi ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika fanqalabu as-sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Tiupkan, bacakan 11 kali ya, 11 kali. Kenapa 11 kali? Akan kita pakai selama 11 hari ke depan. Artinya hari kedua, ketiga, keempat, kelima tidak usah dibacakan lagi, bacakan sekali saja di hari pertama. Kenapa demikian? Hari kedua ibu akan malas, percayalah sama saya. Sekarang pun pulang ke rumah malas pasti ya. Jadi bacakan mumpung semangatnya masih berkobar-kobar, bacakan 11 kali ya, semuanya ya. Jadi Al-Fatihah 11, Al-Ikhlas 11, Al-Falaq 11, semuanya 11, tiupkan. Bacakan, tiupkan, bacakan, tiupkan. Setelah itu ibu, ini air galon berapa liter? 19 liter ibu air galon itu ya. Jadi 19 dibagi 11 itu ada berapa? 1,5 liter. Setiap hari ambil 1,5 liter, 6 gelas ya. 2 gelas diminum. Ini ruqyah rumah dan ruqyah yang isi rumahnya Pak ya. Diminum 2 gelas, dicipratan seluruh rumah. 2 gelas lagi campurkan ke bak mandi, dipakai mandi ya. Paham kan? Insya Allah ini meruqyah rumah dan isinya, penghuninya ya. Ruqyah rumah dan penghuninya ya. Kalaupun ruqyah rumah saja, apa saja bisa, ayat-ayat tadi dibacakan, ditambahkan as-sofat ayat 1 sampai 10 ya. Cipratan ke seluruh rumah, cipratkan bu, diguyur, cipratkan ya, cipratkan ke seluruh rumah. Kemana saja? Ke pintu, ke jendela, ke plafon, ke kolong-kolong risbang. Nanti kalau ibu berhasil, insya Allah kalau ada sihir di dalamnya, 15 menit kemudian bau hangit terbakar, bau hangit terbakar, bau hangus ya. Kalau tidak, ibu melihat asap ya. Saya pernah memperhatikan begitu ya. Tapi kalaupun tidak terjadi, insya Allah besok pagi setan atau jin yang bentuk binatang yang ngejar-ngejar ibu nanti mati berserakan bu. Kalau ibu mimpi dikejar-kejar kepiting, besok kepitingnya mati berserakan di situ. Kalau ibu mimpi dikejar-kejar harimau, nanti dulu, mimpi dikejar-kejar ular, nanti ularnya ada, kadang di kamar mandi di tengah rumah. Demi Allah bu ya, saya testimoni dari orang-orang yang sudah ratusan bu, ratusan orang ya. Kalau ibu dikejar-kejar harimau, nanti ada bulu-bulunya di hordeng-hordeng. Ya, ya, masya Allah, lakukanlah ruqyah rumah. Ruqyah benda bagaimana? Ini benda apa tadi? Saya dapat oleh-oleh ini. Dapat oleh-oleh. Keris. Ya. Ya. Apa itu? Keris dan apa ini? Tapal kuda ya. Ya, aneh sekali orang-orang yang berlindung kepada benda-benda seperti ini. Kenapa berlindung kepada seperti ini? Dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, saya ludahin pun ini tidak akan apa-apa. Ya, kalau ini benda bisa berbahaya, ini akan terbang menusuk saya, betul nggak? Ya, tidak ada bu. Itu tipu daya jin. Ya,
Jangan. Kalau ini warisan dan katanya berkaromah, harus dimandiin, harus disesajenin, jangan mau diwarisi jin, ya, jangan mau diwarisi jin, sudah buang, bakar, hancurkan. Karena bisa jadi ini adalah penyebabnya, penghalangnya nanti untuk kesembuhan kita, ya. Bagaimana cara menghancurkannya? Ini dipatahkan dulu. Harus dipatahkan, ya, dipatahkan, dihinakan, terus dibacakan ayat kursi, ditiupkan, dibakar. Ya, dibakar. Ada videonya sebentar, ya. Cukup nggak? Bisa ditransfer dulu ini. Videonya ada. Ini saya membakar keris ini di Palembang ini. Ini namanya keris junjun darajat katanya, Bu. Apa namanya? Bisa mengangkat derajat katanya. Aneh sekali ya, keris bisa mengangkat derajat. Saya siram bensin, saya bakar, Bu. Ini jimat-jimatnya macam-macam, ada apel jin, ada untuk menarik suami katanya kan. Ada raja, ada isim-isim. Ini saya bakar, ya. Ini jutaan. Kerisnya saja 7 juta katanya. Ya. Jadi dibacakan, caranya bagaimana? Bacakan ayat kursi, tiupan dan bakar. Bakar, ya. Lihat seperti ini, bakar. Tidak akan apa-apa, dibakar saja, dimusnahkan. Keris kalau dibuang ke kali, dia suka balik lagi, katanya begitu. Ada yang sering begitu, ya, balik lagi, ya. Dibacakan ayat kursi, ditiupkan, dibakar, ya. Ibu pun bisa melakukannya. Baik, itu ya. Ya, tidak apa-apa, ya, dibakar. Kemudian silakan Syekh dilanjutkan. Ya, pertanyaan berikutnya apa? Meruqyah, bagaimana hukumnya meruqyah dalam keadaan haid? Ibu, syarat untuk meruqyah itu apa? Keadaan suci, berwudu, ya. Ketika dalam kondisi haid jangan meruqyah lah, ya. Tapi kalau bagaimana kalau saya mau meruqyah diri sendiri saat saya haid, nggak apa-apa, ya. Justru saat haid itu setan-setan banyak, Bu, ya. Bapak lihat istrinya saat haid suka marah-marah kan, Pak, ya, ya. Perutnya sakit segala macam, diruqyah lah, nggak apa-apa, sama diri sendiri. Bacakan ayat Al-Quran, nggak apa-apa, ya. Bacakan ayat Al-Quran, head. Bacakan, kalau ibu ada yang headnya berantakan nggak jadwalnya, head jadwalnya berantakan, siklusnya nggak jelas, nifas, itu juga bisa gangguan. Ibu beli herbal namanya habatus sauda, dibacakan, ditiupkan, diminumkan, ya. Atau ada apa, obat-obat yang apa namanya, obat-obat lainnya, dibacakan ruqyah saja, diminum. Obatnya di ruqyah diminum. Obat, ya, jangan, kalau itu sihir itu musnah sihir. Ya, yang sering keguguran berkali-kali itu juga bisa disebabkan oleh jin. Saya pernah meruqyah beberapa kali, bisa diruqyah juga, dicek, ya. Yang kandungannya hilang itu juga jin, ya, diruqyah juga. Jangan sampai terjadi berulang-ulang. Terus hati-hati kalau ibu melihat, kalau misalkan suami keluar, kok dia ada di rumah, sering begitu, Bu. Terus misalkan tidur bersama ibu, masya Allah, itu jin. Jin bisa seperti itu, sering terjadi, ya. Nanti kandungannya hilang. Udah besar datang lagi, minta apa? Minta dihitan, minta diulang tahunkan. Di Jawa Barat ada seperti itu, minta dikawinkan. Nauzubillah, pembodohan itu, ya. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Ruh yang sudah meninggal itu kemana? Dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Baik, selanjutnya. Oh, meruqyah suami dalam keadaan haid bagaimana? Nah, menyentuh suami, ya, menyentuh suami apakah batal wudu? Menyentuh suami kan batal wudu saat ruqyah, ya, begitu kan? Ibu, batal wudu saat menyentuh lawan jenis itu ada 2. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan batal kalau bersyahwat, ya. Itu kondisional, Ibu. Ibu kalau ke Masjidil Haram, pernah ke Masjidil Haram enggak? Berdesak-desakan jutaan orang. Bagaimana ibu batal wudhu lagi, itu jauh sekali wudhunya, bisa 2 jam ibu balik lagi, terus tawaf lagi batal lagi, tawaf lagi batal lagi. Tidak begitu, ya. Ada riwayatnya ketika apa namanya, Aisyah radhiyallahu an apa namanya, sedang duduk, ya, Rasulullah sholat dan menyentuh kakinya, itu tidak batal, ya.
Dalam artian ada dua riwayat dan dua-duanya kuat. Hadisnya ini dua-duanya kuat, batal dan tidak batal. Terserah. Kalau kita memang bermadhab Syafi'i yang mengatakan batal, itu kan ya pakai sarung tangan. Mudah kan? Tapi kalau menurut saya tidak, ya tidak. Dan itu termasuk kondisi darurat, Bu. Ya. Jadi tidak harus selamanya wudu dulu. Misalkan ini udah udah kelojotan suami, saya wudu dulu, nyari apa dulu, misalkan. Jangan, ruqyah langsung, bacakan saja, jangan disentuh dulu, ya. Nanti tinggal pukul saja, ya enggak? Begitu, Bu. Insya Allah simpel saja, ya, simpel saja. Makanya kita pakai sarung tangan itu kenapa? Karena menghindari fitnah. Kok peruqyah menyentuh kan begitu. Padahal sebetulnya itu dalam kondisi urgent, ya. Dokter pun banyak dokter persalinan yang laki-laki kan, ya. Dalam kondisi urgent nggak apa-apa dalam fikih itu, ya. Apalagi suami sendiri, ya. Itu ya jawabannya. Kemudian baiat. Bagaimana hukumnya baiat? Waduh, jawabannya panjang sekali, Bu. Ya, artikel panjang, ya. Tapi dengan ruqyah ada. Jadi ada sebuah aliran, tidak saya sebutkan namanya, ya. Atau saya sebutkan saja, ya. Ya, torekat itu ada baiat, ya. Tapi torekat itu ingat ada 43 golongan katanya. Jadi mungkin ada yang menyimpang, ada yang tidak, ya, wallahu alam. Nah, ada torekat yang dibaiat, ditutup matanya pakai kain putih, dimandikan. Ada torekat seperti itu. Nah, itu torekat yang batil, ya. Itu aktivasi jin juga. Dia memang bisa meruqyah, tapi meruqyahnya pakai jin Islam, ya. Saya sering meruqyah ahli torekat, bahkan ada videonya pun. Meruqyah ahli tarekat, ya. Tapi tarekat itu ingat ada berbagai macam, ya. Ada 43 golongan katanya. Tarekat itu apa? Jalan kan? Mungkin oknum tarekatnya, ya. Nanti saya pulang-pulang diserang tarekat lagi. Ya, ada tarekat yang menyimpang, ada yang tidak. Yang pakai baiat, yang dipakai pakai ditutup matanya, malam-malam gimana? Saya yakin itu tidak benar. Atau ibu lebih spesifik pertanyaannya, baiat seperti apa? Baiat kepada siapa? Saat ini tidak ada Amirul Mukminin, tidak ada. Baiat kepada siapa? Rasulullah dulu membaiat yang masuk Islam, kan begitu dulu. Ya. Setelah itu apakah yang masuk Islam itu baiat kepada Abu Bakar? Kepada Amir? Tidak kan? Baiat tidak. Sebagian ada, ya. Tapi tidak, ya. Menurut saya tidak. Tidak ada kaitannya dengan ruqyah. Ya, itu, Bu, ya. Baik. Kemudian berikutnya apa itu? Sama apa, Ibu? Baiat sama apa? Pertanyaannya? Oh iya, setelah bereaksi bagaimana? Setelah dibacakan ayat Al-Quran bereaksi bagaimana? Ya, ditepuk saja, Bu. Keluar kamu, keluar sudah keluar. Gitu, ya. Keluar, musuh-musuh Allah keluar. Tapi yakinkan dia sudah bereaksi, ya. Jangan-jangan itu suaminya disuruh keluar kemana kata suaminya, ya. Yakinkan dulu, ya. Itu, Bu. Atau ditarik keluar, ya, atau dicengkram, ya, begitu. Pada intinya kalaupun dibacakan terus ayat-ayat Al-Quran bisa, Pak. Bacakan terus berulang-ulang sampai dia muntah, bisa. Itu saja, ya, pertanyaannya, ya. Ada pertanyaan lain enggak? Selanjutnya soalnya ada sesi ruqyah massal, ya. Sampai jam 6 masih 1 jam lagi, ya. Oh iya. Oh, maghrib 5:30, ya. Bagaimana? Gimana? Ada teman yang keturunan. Ya, terus? Setelah diruqyah terjadi informasi kalau dirinya itu ditargetkan oleh jin moyangnya itu untuk dijadikan penerus, karena memang moyangnya sudah meninggal. Penerus apa? Penerus dukun. Ya, dukun gitu. Oh iya. Nah, cuman dulu itu dia tahu ada keris, masalahnya kerisnya sudah hilang. Nah, kemungkinan dugaan susahnya dia untuk karena keluar balik lagi itu bisa jadi karena itu kerisnya hilang itu. Terus bagaimana solusinya? Kerisnya hilang. Iya, kerisnya sudah tidak ditemukan di mana itu, dicari-cari nggak ketemu. Pada intinya kalau barangnya tidak ada, bagaimana menghancurkannya?
Diingkari saja Pak, ditaubati. Ya, diingkari. Karena barangnya sudah tidak ada, bagaimana? Diingkari ya. Pertama dicari dulu di mana kerisnya, kalau ada dibakar, dihancurkan. Kalau misalkan tidak ada, diingkari saja. Bagaimana kalau barangnya telur dikubur di pondasi bangunan? Ya, bisa disiram atasnya saja dengan air ruqyah. Bikin air ruqyah sudah diajarkan kan? Ya, bisa disiram, niatkan untuk menghancurkan mereka. Atau dibongkar saja sebaiknya sih seperti itu. Ya, itu. Nanti katanya yang tadi apa? Yang keturunan bagaimana ruqyahnya? Ya ruqyahnya sama saja, ruqyah seperti biasa. Nanti bereaksi, jinnya keluarkan, disuruh keluar, didakwahi. Kalau misalkan bisa didakwahi, suruh keluar. Seperti itu. Ada pertanyaan lain silahkan. Ruqyah masal gimana? Diundur aja apa gimana? Ustadz, mungkin ruqyah masalnya bisa dimulai sekarang. Bagaimana Ibu? Ruqyah masalnya bisa dimulai sekarang. Ya, ruqyah masal saja. Nanti kalau tidak selesai dilanjutkan habis maghrib ya. Atau mau ditutup dulu acaranya? Enggak, masal dulu. Masal dulu, baik. Ya, nanti Ustadz Hakim ya yang akan meruqyah. Waktunya sudah habis nih. Oh, suaranya sudah habis, suara saya sudah hampir habis. Jadi saya mengkondisikan aja Ustadz ya sebentar. Mungkin yang di belakang bisa merapat ke depan. Yang merasa dirinya bermasalah saja ya. Ya, jangan menyempit-nyempitan ini nih jadinya nanti. Yang merasa dirinya bermasalah, yang ingin membersihkan semuanya, membuang semuanya, silahkan agak sebelah depan atau mendekat ke audio ya sebetulnya. Ya. Silahkan yang atau memisahkan diri ya. Merapat ke depan. Merapat ke depan ya. Sudah banyak yang kosong depan. Ya. Jangan coba-coba Bu, bukan coba-coba, membuktikan. Saya ingin membuktikan bahwa ilmu saya ini tidak benar. Saya ingin membuktikan bahwa wirid saya ini tidak benar. Saya ingin membuktikan bahwa yang menyakiti saya ini adalah musuh Allah dan saya ingin mengeluarkannya, begitu ya. Jangan saya coba-coba bukan. Lihat tadi ciri-cirinya, ada tidak? Kalau ada niatkan, minta pertolongan pada Allah ya. Baik. Silahkan ya, silahkan. Dan apa yang harus dilakukan adalah mendengarkan. Mendengarkan apa yang dibacakan oleh yang membacakan ruqyah nanti. Ya, mendengarkan tidak mengikuti Pak ya. Beda ya, mendengarkan sama mengikuti. Atau ya udah, kondisiin dulu aja, tidak bisa mendengarkan ya. Coba dikondisiin dulu plastiknya, silahkan. Sebelumnya kita baca dulu doa perlindungan ya. Ta'awudz semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami dengan penjagaanmu yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita siapkan jiwa raga kita, hati kita, ya semuanya. Bagi yang bisa khusyuk dengan memejamkan mata, dipejamkan matanya. Bagi yang khusyuk dengan terbuka matanya, dibuka saja matanya, tidak apa-apa. Ya. Sekali lagi niatkan dalam hati kita untuk melepaskan semuanya. Ya. Kita lepaskan semua kesombongan-kesombongan kita, ya. Kita lepaskan semuanya keangkuhan kita. Hanya Allah yang berhak sombong. Ya, tidak ada orang yang sakti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha sakti, ya. Kita ini adalah makhluknya yang lemah, makanya mintalah kepada Allah yang maha kuat agar Allah memberi kekuatan. Dan tidak ada jin yang lemah, yang ada itu kita yang jauh dari yang maha kuat. Mari kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mari kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika kita bersandar kepada tembok yang rapuh, maka kita akan ikut jatuh. Mari kita bersandar kepada tembok yang kokoh, yang maha kokoh, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sandarkan diri kita, jiwa raga kita pasrahkan. Ya, baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong khusyuk dengarkan, jangan mengikuti, hanya mendengarkan. Apabila yang lebih khusyuk dengan pejamkan mata, saya anjurkan pejamkan mata sekarang semuanya. Bismillah, dengarkan dan jangan mengikuti bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الغني العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم
إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالطانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah melakukan ruqyah massal bersama-sama ya. Bagaimana, ada reaksi tidak? Ada mual-mual lagi tidak? Ya, insya Allah sudah tidak ada lagi kan? Ya, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jinnya sudah keluar semuanya ya. Ya, sudah tidak ada lagi mudah-mudahan. Muntah itu proses detoksifikasi ya. Itu bagus mengeluarkan racun-racun. Tapi kalau tidak muntah jangan berharap muntah ya. Mudah-mudahan jinnya keluar dengan ridho
dengan ketakutan pada Allah mereka keluar, ya. Tapi jangan berpikir juga saya tidak bereaksi berarti saya jagoan, tidak ada, ya. Bisa jadi Pak, kadang-kadang di ruqyah sampai 20 kali tidak reaksi, ke 21 kali baru reaksi. Ya, seperti itu. Terus lakukan ruqyah mandiri, tuntunannya ada di buku ya, insya Allah, mudah-mudahan. Sekali lagi Bapak jangan kecewa kalau ruqyah tidak sembuh, ya. Mungkin ruhaninya sudah sembuh, ya. Ruhaninya sudah sembuh, nanti fisiknya sembuh, jasmaninya sembuh, insya Allah, ya. Baik. Setelah ini mungkin akan azan ya, azan maghrib. Setelah itu acara ditutup mungkin sama panitia ya, atau bagaimana panitia, silahkan ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, jika ada kesombongan yang tersirat ya. Semata-mata saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa ruqyah itu mudah. Ruqyah itu mudah dan itu adalah milik kita semua bisa melakukannya insyaallah. Ya, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, kepada para peruqyah ya dari Mojokerto, dari mana-mana yang sudah datang dari Purwokerto, juga kepada panitia semuanya. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Ya mudah-mudahan semuanya jadi praktisi ruqyah syariah. Amin. Salam tauhid. Salam tauhid. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita juga menjadi saudara ya, insyaallah ya, saudara seiman yang lurus. Dan mudah-mudahan satu lagi pertemuan ini membekas insyaallah ya, sebagai tanda persahabatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah dan adik-adik sekalian yang saya cintai, dengan demikian maka selesai sudah pelatihan terapi rehab Qurani Healing Technology yang telah disampaikan oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi dan tim dari Jakarta. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran dari para jamaah, dan mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Nuruddin. Juga untuk Ustadz Nuruddin dan tim, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatian, kehadiran dan kepeduliannya untuk warga Kota Kediri. Untuk para jemaah sekali lagi atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dipersembahkan oleh Sony Video Shooting Kediri.